Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad. Nah ini pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita mengcounter itu? Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam. Paulus rasul bagi mereka. Berarti supaya seimbang kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Nah, kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia apologet bahwa di Kristen tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sirah nabawiyah lengkap, bisa kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad secara silsilah lengkap. Paulus, nama ayahnya saja nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, sudah 2000 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kemudian orang Indonesia, dalam hal ini umat Islam, yang kitab sucinya 90% ke atas mengajak akal untuk berfungsi. Kita beri semangat buat Guru Dajuman. Supaya seimbang, kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Di Kristen tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sirah nabawiyah lengkap. Faktanya, tidak seorang pun tokoh nabi manapun yang bisa disejajarkan dengan Yesus Kristus, termasuk Muhammad kan? Sungguh terbukti bahwa ternyata Zuma saja malu dan tidak sanggup mensejajarkan Muhammad dengan Yesus. Tapi baiklah, kita akan buka latar belakang Rasul Paulus. Rasul Paulus dilahirkan di Tarsus, sebuah kota metropolis Romawi, provinsi Kilikia yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Di saat Stefanus dibunuh sebagai martir, kemungkinan di tahun yang sama dengan tahun Kristus wafat, Saulus dijabarkan sebagai seorang pemuda. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 57. Rasul Paulus dilahirkan oleh orang tua berkebangsaan Yahudi dari suku Benyamin. Itu terdapat dalam Roma 11 ayat 1 dan juga Filipi 3 ayat 5. Menurut Hieronymus, orang tua Rasul Paulus berimigrasi ke Tarsus dari Palestina, namun tetap adalah kaum Yahudi yang taat. Itu terdapat dalam Filipi 3 ayat 5. Mereka kemungkinan adalah orang-orang yang cukup berada, sebab mereka dapat memberikan pendidikan yang baik terhadap Rasul Paulus. Demikian sekilas infonya. Nah, kenapa umat Kristen tidak terlalu mempersoalkan latar belakang Paulus? Fokus ajaran Kristen itu penyebaran kabar baik atau disebutnya Injil, bukan pribadi para rasul. Justru bahayanya jika para murid Yesus fokus menonjolkan tentang siapa dirinya, yang jelas mereka dikenal sebagai murid Yesus di kalangan orang Yahudi. Karena akan berdampak pada kemusyrikan, aturan hormat dan kemuliaan ditujukan pada Yesus nanti malah bisa beralih ke para rasul. Nah, ini bahayanya. Sedangkan umat Islam justru Muhammad yang dipuja-puji seperti memuji Tuhannya saja. Lebih parahnya lagi, saking gak nyadarnya, segala alat cebok 3 batu Muhammad pun dijadikan sunnah berpahala. Belum lagi model celana cingkrangnya, belum lagi bentuk jenggotnya, belum lagi cara kencingnya, belum lagi cara buang hajatnya. Capek ah. Dalam kekristenan, para rasul hanya bertugas menyebarkan Injil, sementara pengajarannya berpusat pada diri pribadi Yesus, bukan mengabarkan dirinya sendiri. Kayak artis aja jadinya. Pokok teladan atau role modelnya umat Kristen adalah Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 5-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Umat Islam wajib tahu, justru Rasul Paulus mendapat pengajaran dari Sang Wahyu itu, yaitu Yesus Kristus sebagai penasihat ajaib sekaligus guru. Galatia 1 ayat 11-12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus.
Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Lalu, apa yang diajarkan oleh Yesus? Yohanes 13 ayat 14-15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam pengajaran Yesus, memberikan teladan yang sangat mutlak, walaupun tinggi, tetap merendahkan diri. Bukan seorang nabi yang pengen disanjung-sanjung wajib ditinggikan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pertanyaannya, ajaran Muhammad seperti apa yang dijadikan teladan bagi umatnya? Poligami, kawin mut'ah, jihad, atau perang? Fatimah, kamu ini cuma fitnah doang ya. Gak pernah bicara fakta. Quran Surat Abasa ayat 1. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Tuh, kenapa ya? Ayat keduanya, karena telah datang seorang buta kepadanya. Itu wahyu semua loh, belum kita lagi buka hadisnya. Oke, nggak kuat ya pasti pada kalau saya bongkar semuanya. Kita lihat yang halus-halus saja ya. Kemungkinan muslim itu maunya yang namanya teladan itu seperti ini. Itu mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya nggak boleh. Apakah boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin? Ya nggak boleh, hukumnya haram. Ayatnya banyak, saya bawakan satu ayat aja ya. Antum lihat supaya jelas ini. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Senakal-nakal muslim, securang-curang muslim masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Menurut kalian, apakah yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz barusan itu hanya sekedar oknum? Menurut hadissunnah.com Nasai 3165, Allah yang perkasa dan agung suka ketika ada dua pria yang satu dari mereka membunuh yang lain, lalu mereka berdua memasuki surga. Dan lain kali dia berkata, dia mentertawakan dua orang, yang satu diantaranya membunuh yang lain, lalu mereka berdua memasuki surga. Kok saya teringat dengan film Gladiator ya? Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Gara-gara ayat yang modelnya seperti ini, teman-teman, dunia itu menjadi kacau. Balik lagi tentang ajaran Paulus vs Muhammad, seimbang apa enggak kira-kira? Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sahih Bukhari nomor 24, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Seimbang gak tuh ajarannya Muhammad dengan ajarannya Paulus? Paulus diperintahkan untuk saling mengasihi sesama manusia. Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Paulus mengajarkan 1 Korintus 7 ayat 2, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Dalam An-Nisa ayat 3, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Imbang gak? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita 1 Korintus 7 ayat 8-9. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu.
Sementara Muhammad dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 51, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini, untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Imbang gak tuh? Akhir, Paulus orang terpelajar, sementara Muhammad buta huruf. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu urusan